bukan sinyal yang murni gitu ya. Kalau mau mau lihat RGB yang benar, itu teman-teman harus pakai yang namanya breakout box atau I/O, sejenis NIC-Link atau Ultra Studio atau Ultra Project, untuk bisa output ke monitor yang full screen gitu ya. Oke, ini adalah background monitor. Di sini ada galeri. Galeri ini terdiri dari 3. Ada still album. Still album ini tempat kita nyimpen settingan grading, misalnya note-note ini misalnya udah banyak gitu ya, kan kita mau simpen untuk di apply ke clip yang lain, kita bisa namanya grab stills, kita simpan di sini. Atau kita juga mau import misalnya reference, kita punya reference still frame, entah itu JPEG atau TIFF, itu kita bisa import di sini dan kita bisa bandingkan dengan footage milik kita. Contohnya seperti itu. Ini still album namanya. Yang kedua ada power grade. Nah, power grade ini sama kayak still album, cuma dia bisa diakses dari project yang lain. Gitu. Maksudnya kalau ini khusus untuk project ini saja, Vigoran aja. Tapi kalau power grade ini dari project lain, kalau saya masukkan grading Vigoran di sini, dia bisa diakses dari project manapun, asal database sama. Yang ketiga timelines. Jadi timelines ini adalah fitur yang akan memudahkan kita untuk menavigasi klip-klip yang sudah kita grade. Kan gini, misalnya anggap kalian nge-grading sesuatu yang berdurasi cukup panjang, 2 menit, 5 menit gitu ya. Lalu kalian misalnya gradingnya secara linear dari depan sampai belakang gitu ya. Nah, menjelang ending, ini adalah timeline nih. Menjelang ending, teman-teman melihat bahwa ada klip yang sama atau ada klip yang serupa nadanya di belakang, lalu teman-teman ingat bahwa di depan pernah kerjain gitu. Itu ngaksesnya kan cukup jauh ya kalau kita harus slide geser gitu dan makan waktu terus balik lagi ke belakang. Nah, timelines ini seperti semacam shortcut buat teman-teman akses klip di posisi manapun gitu. Jadi nanti sistemnya dia akan muncul thumbnail untuk yang sudah di grading gitu ya, dan teman-teman bisa akses dari sini langsung gitu. Itu kira-kira. Terus yang berikutnya di sini ada namanya Note 3. Kalau teman-teman belum familiar, ini agak beda dengan sistem layer. Ini namanya node. Input, ada node, ada output gitu ya. Nah, node ini nanti macam-macam, saya bisa jelasin berikutnya. Ada yang serial, ada yang paralel, ada yang layer mixer gitu, macam-macam, ada lebih banyak lagi dari itu. Tapi disinilah kita kalau di Photoshop atau di After Effects itu layer, inilah yang tiap node ini berisi setiap koreksi atau setiap grade yang kita pilih. Nah, node sendiri ada dua kategori, ada yang clip based, ada yang per clip, ini namanya di clip nih, clip. Ini per clip settingannya. Jadi kalau saya misalnya saya asal dulu ya, saya bikin perbaikan di sini, dia tidak akan muncul di clip yang lain. Itu namanya clip node gitu ya. Saya reset, tinggal klik kanan, reset grade node. Tapi ada juga yang namanya timeline node. Jadi kalau teman-teman mau ada sebuah koreksi ataupun adjustment yang sifatnya global, itu bisa pakai node di timeline gitu. Let's say terakhir sekali teman-teman mau nambahin kontras atau curve. Oke, saya asal lagi ya. Misalnya let's say seperti itu. Nah, ini
timeline node ini akan mengimpact semua klip yang ada di dalam gambar. Gitu. Oke ya, situ ya. Jadi ada dua jenis, ada node clip, node clip sama node timeline. Nah, mostly kita harusnya kerja di node clip. Oke, berikutnya saya cepat aja ya. Ini namanya color wheels, teman-teman ya. Ini tool yang mungkin teman-teman sering lihat di mana-mana ada yang namanya three-way color corrector, ada ya apa lagi macam-macam. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat grading panel, ya ini sebenarnya hanya menggantikan fungsi mouse untuk bergerak dalam color wheel ini gitu. Nah, saya jelasin singkat. Dalam primary wheels, ini kan primary wheels, itu dibagi dalam lift, gamma, dan gain. Sebentar saya buka ya. Oke. Kelihatan? Oke. Saya switch ke DaVinci lagi. Nah, di primary wheels, ingat ya, ini ada lift, gamma, dan gain. Yang masing-masing sebenarnya ini frekuensi separation sebenarnya, teman-teman. Lift ini bekerja pada daerah yang gelap, gamma ini pada midtone, lalu gain ini pada highlight, gitu ya, pada daerah-daerah yang terang. Nah, terus ada juga yang namanya kalau di DaVinci itu log. Sesuai namanya, ini sebenarnya dimaksudkan untuk melakukan koreksi pada gambar-gambar yang sifatnya masih log gamma profile seperti ini, masih flat nih, gitu. Karena dia cakupannya lebih sempit, gitu. Di sini juga mirip-mirip, ada shadow, ada midtone, ada highlight. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah ini, teman-teman. Nah, lift, gamma, dan gain itu dia saling mempengaruhinya besar areanya. Ketika kita misalnya mengkoreksi lift, ya, kita mengkoreksi lift. Kita lihat di sini, misalnya saya terangin atau saya gelapin bagian gelapnya. Di sini bisa kita lihat bahwa daerah-daerah yang ada di tengah atau midtone juga ikut terkoreksi, gitu ya teman-teman ya. Begitu juga ketika misalnya kita melakukan perbaikan di gamma. Kita lihat bagaimana highlight dan shadow juga ikut bergerak, gitu ya. Gain juga seperti itu. Nah, areanya kurang lebih area impact-nya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi memang kalau kita kerjakan kita adjust lift, gamanya akan berpengaruh sekitar setengahnya, dan gain itu ya ada juga pengaruhnya tapi lebih sedikit daripada pengaruh pada gamma. Ini gamma yang ini area impact-nya. Kalau gain seperti ini, liftnya akan kena sedikit, gamanya lebih banyak kena, dan pastinya gain yang utama. Nah, bedanya dengan shadow, midtone, highlights, itu area bermainnya lebih sempit, gitu. Shadow, midtone, highlight tuh area singgungannya lebih sempit. Kita bisa cek, kita pindah ke log ya. Tuh lihat bagaimana yang ada di daerah tengah
itu tidak banyak berpengaruh, apalagi yang di highlight gitu. Gitu juga kalau kita mainkan highlight, daerah shadow tidak banyak berpengaruh gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Sorry, saya lanjut dulu. Ini namanya primary wheels. Oke, ada 3. Ada primary wheels, ada log, sama yang tengah ini namanya printer lights gitu ya. Printer lights ini menariknya adalah kita bisa melakukan adjustment dengan increment yang sangat kecil hanya dengan modal mouse yang ada rollernya. Nih ya, teman-teman, ada rollernya. Bisa kelihatan kan ya? Ini ada rollernya. Ini ketika kita, biasanya saya pakai untuk balance gambar gitu ya. Ketika saya mau kurangin merahnya sedikit. Jadi ini dia bermain per channel, teman-teman. Kalau ini kan kita bermain pada wheel. Ketika kita arahkan dia ke arah merah, sebenarnya kan kita tidak merah 100% yang kita push, tapi ada percampuran kuning dan semua juga percampuran gitu. Jadi kita mainnya kuadran di sini. Tapi kalau di primary bars kita mainnya per channel, karena kan video ada 3 channel, ada red, green, dan blue gitu. Seperti pada di sini ada red, green, dan blue. Jadi kalau kita mau merasa terlalu kemerahan, kita bisa turunkan dengan pakai slide scroller ini. Tuh, bergeraknya 0,01 pelan-pelan gitu ya. Ini akan berasa sekali nanti kalau kita mau adjustment pelan-pelan. Atau misalnya mau naikin keterangannya di pada gamma gitu ya, sedikit-sedikit, itu bisa juga pelan-pelan. Nah, lalu yang terakhir ada offset. Offset ini lebih bersifat apa ya, general gitu ya. Dia tidak dibagi dalam 3 frekuensi lagi. Dia overall adjustmentnya. Jadi kita lihat di sini, misalnya saya mau lihat bagaimana bentuk dari tidak ada stretch atau tidak ada sinyal yang berubah bentuknya, hanya posisi pada skalanya aja yang berubah. Jadi dia benar-benar seragam gitu, perbaikannya. Begitupun misalnya kita bandingkan ya, ketika kita misalnya menambahkan merah pada gain, kita lihat bagaimana perubahannya seperti itu. Tapi kalau kita merubah offset ke merah, lihat perubahannya lebih drastis. Tapi bentuk sinyalnya tidak berubah. Lihat, hijau tetap seperti itu, merah seperti itu, biru seperti itu, hanya posisinya saja yang berubah. Ini offset ini juga bisa membantu untuk kita color balance lebih cepat, teman-teman. Let's say ya, ini saya contohkan dulu aja. Let's say ini saya sudah buat, misalnya Alexa. Nih, anggap saja misalnya ini terlalu warm gitu ya. Ini merahnya terlalu tinggi dibandingkan biru. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa saja mainkan birunya pada offset, lalu di adjust lagi pada liftnya, di adjust ke arah merah supaya rata nih bawahnya, tapi atasnya ada perbaikan. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat membantu kita untuk membalance warna secara cepat. Tadinya warm banget misalnya jadi agak neutral, putihnya lebih putih gitu ya. Oke, yang kedua kita beralih dari sini ya teman-teman. Kita beralih dari sini. Ini mostly mungkin pekerjaan kita akan di sini gitu ya. Cuma ada juga tools lain seperti curves ini perubahannya ya sesuai namanya, lebih lebih Bezier gitu ya, nggak ada nggak ada gradasi gitu ya, tidak semerta-merta patah gitu.
perubahannya, karena kita bisa mengatur spline, ini namanya spline pada tiap curve. Curve sendiri itu kita bisa langsung mempengaruhi 4 channel atau per channel. Misalnya kita hanya mau terang gelapnya saja atau luminance-nya aja. Y ini adalah lambang luminance gitu ya, Y. Maka ketika kita melakukan perbaikan pada Y, maka tidak ada perubahan bentuk atau posisi dari red, green, blue-nya gitu. Kita bisa lihat di sini hanya terang gelapnya aja yang berubah. Gitu. Nah, curve ini berguna banget buat teman-teman yang suka ngebangun depth gitu ya, ngebangun kontras, karena dia bisa sangat spesifik menarget sinyal yang kita mau modifikasi gitu. Kalau misalnya kita agak susah dengan lift gamma gain gitu ya, membuat kontras karena memang area cakupannya terlalu luas gitu. Tapi kalau pakai curve kita bisa lebih leluasa, bisa diatur, ini juga bisa dikasih. Nah ini lihat pada mukanya gitu ya. Tuh, bagaimana kita mau, apakah mukanya lebih high contrast atau justru lebih low contrast. Nah itu enaknya diatur pada curve gitu. Biasanya untuk membangun depth. Nah RGB ini juga mewakili tiap channel ya, ada red, ada green, ada blue. Ini biasanya kalau mau buat look yang cukup rumit, biasanya enak pakai curve. Cuma hati-hati teman-teman yang pakai curve karena dia bisa sangat agresif gitu ya. Dia bisa sangat agresif. Ya perlu pengalaman aja untuk nguliknya. Pokoknya tapi ini menarik gitu. Curve ini menarik sekali. Oke. Yang berikutnya, ini yang paling penting. Siapa yang belum paham sama sekali ini maksudnya apa nih? 4 scope ini. Ada RGB parade, ada waveform, ada histogram, sama ada vector scope. Kira-kira siapa yang belum paham sama sekali, belum mudeng ini maksudnya apa ya? Atau bahkan nggak pernah peduli sama scope ketika grading, tapi percaya aja apa yang dilihat mata gitu. Ada nggak yang di sini gitu? Saya, Pak. Arif? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, katakan mau belajar di sini. Ada lagi yang mau? Saya pernah lihat Pak, cuman belum paham banget sih. Oke. Saya balik deh. Yang udah paham banget kecuali Fabian, gitu. Siapa lagi? Siapa yang udah paham banget dan bisa bantu saya jelasin 4 ini? Ada yang bisa bantu saya jelasin? Oke. Saya anggap semuanya masih ragu-ragu icuk ya. Ragu-ragu icuk. Oh, Agung ngomong nggak terlalu paham. Oke, ya. Kita anggap aja semua nggak terlalu paham ya. Low profile nih teman-teman semua. Oke, kita mulai dari mana? Mau mulai dari mana? Yang paling teman-teman paling sering lihat yang mana? Ini kuadran. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nomor berapa dulu yang mau dibahas? Yang paling penasaran? Yang 3. Scope. 1. Oke, waveform ya. Alright. Waveform mungkin teman-teman sering lihat kayak gini ya, di
Premiere ada nggak sih? Lupa. Enggak, Premiere. Waveform ini, nah mungkin lebih familiar dengan begini bentuknya. Saya pakai waveform ini untuk melihat secara keseluruhan, secara luminance atau luminance itu sinyal terang gelap gitu ya. Kalau chrominance itu warna, ya. Luminance itu terang gelap, chrominance itu warna. Saya pakai ini untuk melihat sebaran luminance pada gambar, gitu ya. Nah, gampang sekali sebenarnya bacanya. Ini buat teman-teman yang kerjain di laptop 13 inch mungkin agak painful ya DaVinci ya, karena memang dia tidak didesain untuk resolusi kecil atau layar-layar kecil numpuk banget, nggak bisa dicopot-copot ini interface-nya. Oke, mulai dari shot mana ya enaknya. Oke, ini oke. Cara bacanya adalah paling bawah pasti sinyal yang paling gelap, atas paling terang. Ada satuannya dari 0 sampai 1023 karena kita bekerja pada 10 bit. Secara default resolve di 10 bit gitu ya. Ada 1024 bit depth gitu ya. Nah, paling bawah ini, jadi gini, bacanya adalah teman-teman, ini sebenarnya kalau di overlay adalah gambar yang sama gitu loh, cuma dalam bentuk sinyal. Kalau mungkin dunianya Matrix ini kayak kode-kode, tapi sebenarnya dia menggambarkan frame ini gitu. For instance, nih yang paling terang ada di bagian kanan dari scope waveform ini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada daerah jendela atau highlight yang paling terang, benar nggak? Ini ada di kanan, dia ada di kanan. Kalau ditumpuk ya cocok, match. Mulai paham ya? Oke. Ini adalah daerah paling terang di jendela. Oke, tapi kita bisa lihat bahwa ini sangat walaupun kelihatannya kayak wash ya. Ini kalau apalagi kalau monitor kita nggak dikalibrasi gitu ya. Teman-teman yang monitornya udah wash banget gitu, mungkin ini terlihat nggak ada detailnya nih gitu, udah habis nih highlightnya nih. Tapi kalau di vector scope di waveform enggak tuh, masih ada kurvanya gitu, masih kelihatan, berarti detailnya belum hilang. Oke, bergerak ke arah ini, lihat nih, ada yang bentuknya kayak kotak ya, bener nggak? Kelihatan nggak sih teman-teman? Saat ini sama satu lagi, kelihatan ya? Ini adalah si kotak susu. Ini kotak susu. Ini kemungkinan besar adalah yang garis ini adalah ini panel kayu. Ini udah mulai si anak nih. Ini ada rambutnya yang warna hitam gelap gitu ya. Ini yang terang mungkin sekitar jidatnya dan susunya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini cuma buat lihat bahwa daerah saya yang paling gelap ada pada rambut anak. Dia berada di sekitaran di bawah 128 IRI. Nah, pertanyaannya, Mas, ini perlu nggak sih kita membuat sinyal gambar itu mentok atas, mentok bawah gitu? Enggak gitu. Itu yang dinamakan pilihan tonality gitu ya. Apakah kita mau main high contrast atau kita mau main subtle, soft, creamy gitu ya. Kedoyanannya Fabian banget tuh kata-kata creamy. Nah, yaitu pilihan tonality gitu. Itu sebenarnya sudah di set sejak shooting gitu ya teman-teman.
apakah shootingnya low contrast gitu ya, antara highlight dengan shadow itu nggak main jauh-jauh, agak flat, atau mau main memang high key, terus kontrasnya tinggi gitu. Itu kan pilihan dan didesain dari syuting gitu. Kalau saya lihat sih ini tonalitinya normal aja, bukan yang terlalu dramatik, bukan nggak juga flat gitu. Jadi ya normal aja, masih ada depth di sini, bahwa di sini lebih gelap, ada terangnya. Di sini juga secara logika pasti karena cahaya matahari dari arah sini, pasti daerah sini juga gelap gitu. Ya masih oke gitu. Jadi itu ya teman-teman fungsi dari waveform. Ada pertanyaan untuk waveform? Makanya mas, kan Ya. misalnya kameranya cuma 8 bit nih, terus kita mau nge-push ke 10 bit tuh udah pasti bakal pecah atau gimana mas? Gini, perlu dibedain antara source kamera sama processing resolve gitu. Processing resolve itu sebenarnya dia di 32 bit floating ya. Tapi monitoringnya itu minimal 10 bit kalau saya nggak salah. Oh, ada yang 8 bit video bit depth. Ini video monitoringnya. Sebenarnya maksudnya nge-push 10 bit tuh maksudnya gimana? Mau di crank nyampe mentok atas bawah gitu. Iya, saya biasa kayak gitu. Oke. Nah, itu yang saya maksud bahwa nggak semua footage bisa disiksa. Kalau kamu punya 8 bit, artinya dia hanya ada, correct me if I'm wrong, 256 bit depth. Ya, kalau si 10 bit kan 1024. Kalau nggak salah, ini benar. 8 bit itu 256.000 warna, 16,7 juta warna. Kalau 10 bit itu 1 miliar warna gitu. Terus skala grayscale-nya itu ya tadi 1024 sama 256. Jadi bisa dibayangin bahwa kerapatan sinyalnya itu jauh beda ya. Kesannya cuma 8 ke 10, 2 bit gitu ya. Tapi itu nggak gitu perkaliannya, bahwa ada 256 sama 1024 gitu. Jadi sebentar, saya punya nggak ya? Saya cari dulu ya. Oh, gampang, ada ilustrasinya. Nah, ada nih. Nah, ini 16 bit ya, tapi kalau kita maksudnya mau ke 10 bit, ini nih. Ada bending ya kalau 8 bit. Paham nggak, Yohanes? Kalau jarak antara satu value ke value lainnya itu dia renggang-renggang gitu. Sedangkan kalau bitnya makin tinggi dia makin rapat, makanya lebih smooth gitu, lebih bisa disiksa footage-nya gitu. Mudeng ya, Yohanes? Paham nggak? Jadi kalau punya footage 8 bit jangan harus hati-hati kalau udah mulai keluar artefak, mulai keluar bending. Bisa di langit nih, kalau kamu sering grading, terus di langit. Misalnya kamu main high contrast gitu ya, shadow diturunin banget, highlight ditinggiin gitu ya. Kalau muncul kayak gini nih di langit misalnya, itu berarti memang footage-nya udah nggak sanggup. Footage-nya nggak sanggup disiksa atau dibuat seperti itu gitu. Berarti pendekatan gradingnya harus diubah. Ini juga bisa buat edukasi ini ya. Tuh ya, 8 bit 256, 256, 256, 16 juta warna. Kalau 10 bit itu 1 miliar warna. Dan 1024 ya.
makin tinggi nih, cuma beda 2 bit, value-nya makin banyak gitu. Kalau kamera misalnya kamera red 12 bit atau apa Blackmagic, itu apa namanya, nggak perkali, pertambahannya bukan cuma soal 8 ke 10 beda 2 gitu, tapi range-nya agak jauh jaraknya gitu. Makanya harganya juga nggak beda 1 juta 2 juta, tapi bedanya bisa 100-200 juta bahkan lebih gitu kameranya. Oke ya, saya lanjut Marcel. Oke. Oke, masih Mas. Mana ya? Oke, waveform ya. Ada lagi yang mau tanya soal waveform? Paham ya? Next. Oke, ini favorit saya, RGB Parade. Ini saya jarang buka waveform, to be honest gitu ya. Maksudnya saya simplify jadi Parade. Karena Parade ini, RGB Parade ini adalah sebenarnya bentuknya sama-sama waveform gitu ya. Bentuknya sama-sama waveform, cuma dia dipecah menuju 3 channel warna. Ada red, ada green, ada blue. Tapi dia merepresentasikan luminance juga gitu. Di sini yang dua gunung naik ini kan sama yang waveform, bener gak? Cuma dia versi mampetnya aja, versi di squeeze dan dibagi dalam 3 channel warna. Nah, menariknya justru kalau di Parade adalah kalau tadi kita di waveform kita bisa lihat hanya 2 gunung dan kita nggak tahu ini sebenarnya yang mendominasi 2 gunung ini warna apa, nggak bisa tahu kan. Tapi kalau di Parade kita bisa lihat bahwa sebenarnya ternyata yang mendominasi highlight pada jendela itu adalah warna merah, kemudian ada sedikit di bawahnya ada hijau, dan biru paling kecil, paling rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah cahaya warm, karena merah ketemu hijau adalah apa? Ayo mau tes nih. Merah ketemu hijau apa? Merah campur hijau apa jadinya? Hitam. Abu. Ada yang bisa jawab? Merah ketemu hijau? Abu bukan sih? Doa. Abu. Oke. Kamu pernah pada dengar CMY nggak? CMYK. Nah, Mas. Oke. Jadi kalau di video itu red, green, blue. Kalau di print itu biasanya CMYK. K-nya itu untuk black. Nah, perpaduan kamu harus hafal semua di color wheel gitu ya. Perpaduan antara mana di vector scope soalnya. Vector scope aja enak. Vector scope. Nah, ini dia. Ini 3 utama nih. Primary colors kita adalah red, green, dan blue. Oke. Red ketemu green jadinya yellow. Oke. Red ketemu green jadinya yellow. Red ketemu blue jadinya magenta. Blue ketemu green jadinya cyan. Ini harus apal di luar kepala. Gitu. Harus apal di luar kepala bahwa kombinasi warna ini. Jadi ketika teman-teman ketemu misalnya dan posisi warna pada color wheels juga udah harus apal gitu. Karena ketika kita balance sih terutama yang sangat krusial, misalnya mata kalian ataupun sinyal mengatakan bahwa this picture is too magenta gitu. So what should we do to balance it? Berarti kita harus push a bit towards green. Karena ada magenta itu opposite-nya adalah green. Berarti kita harus add green sedikit untuk ngilangin magentanya. Nah, kuadran ini harus apal. Kalau kita terlalu yellow, berarti harus nambah sedikit blue. Kalau terlalu red, berarti harus nambah sedikit cyan. Udah ya. Jadi harus diapalin. Gitu. Balik ke Parade. Berarti
Nanti di highlight nih kuning isinya. Mana ya gambarnya nggak kelihatan. Ya. Oke, di sini juga sebelah kiri dominasi warna warm ya. Ada red sama green-nya agak naik, birunya agak turun di sebelah sini karena mungkin ada skin tone anak di sini. Ada skin tone anak. Skin tone kan pasti daerahnya warm gitu ya, antara kuning ke arah merah. Gitu. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa black-nya cukup balance. Nih, daerah paling gelap atau black-nya. Kita bisa lihat di sini ya gambar bahwa rambut Indonesia bisa diasumsikan bahwa mostly hitam. Berarti ini gambarnya sudah cukup balance pada black-nya gitu. Tinggal kita sedikit ngebalance daerah-daerah midtone supaya kita bisa separasi antara anak dengan background. Ini parade ini saya pakai untuk color balance teman-teman ya. Oke. Teman-teman boleh langsung ikutin saya langsung praktek aja. Kita shot yang cari yang ini. Cari banyak warna. Dua shot tetanggaan bisa kita lihat ya sedikit berbeda. Oke. Sekarang kalau kita ini klip nomor berapa nih? Nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 ya. Sekarang ini kan masih log gamma profile teman-teman. This is ini masih flat, ini di shot pakai Arri Alexam ini, makanya di bawah ada tulisan Arri Raw. Berarti gambar ini punya kemampuan atau kapabilitas raw. Artinya kita masih bisa rubah color temperatur, kita masih bisa rubah ISO dan lain-lain. Terus ini masih flat, maka kita harus menormalkan footage ini, istilahnya gitu. Caranya macam-macam gitu ya. Ada yang manual, ada teman-teman saya kalau senior yang manual, entah dia pakai kontras, pivot, kontrasnya dinaikin gitu ya, saturasinya ditambah. Ada yang seperti ini, ada yang pakai curve gitu langsung untuk ngasih warna pada gambarnya. Ada yang seperti ini dari footage yang flat menuju berwarna tuh dengan cara seperti itu manual. Ada juga namanya pakai ini saya nggak akan jelasin RCM ya atau Resolve Color Management. Kita langsung loncat aja pakai yang namanya Lookup Table dan Color Space Transform. Gitu ya. Apa tuh maksudnya Lookup Table? Jadi gini, ini tuh kan kenapa namanya log gamma profile, karena ada logaritma di situ. Logaritma yang kalau ada logaritma berarti ada rumus. Kalau ada rumus berarti harusnya dia eksak. Nah, karena ya ini beda orang beda belief ya. Karena saya beliefnya seperti itu bahwa kalau ini logaritma ini berarti rumus, kalau rumus berarti eksak. Berarti saya harus pakai formula yang sudah disiapin, matematikanya sama pabrikan kameranya dan resolve gitu. Bahwa untuk menormalkan footage ini either saya pakai lookup table yang sudah disediakan atau pakai color space transform yang matematikanya lebih presisi. Nih, apa sih yang maksudnya lookup table nih? Teman-teman bisa chat Option S atau Alt S. Kalau di Windows Alt S, kalau di Mac Option S. Jadi kita bikin note baru.
Nah, kita baru saja membuat namanya serial node atau node yang ya berdampingan aja biasa gitu, polos. Nah, ini namanya serial node. Gitu. Di awal sekali saya selalu membuat node depan ini kosong dulu, gitu ya. Node kedua baru saya klik kanan teman-teman di node kedua, lalu lihat LUTS ada kan, lookup tables, lalu kita ke 3D LUT, kita pilih kameranya Ari. Di sini ada Ari Alexa Logsi. Logsi ini adalah istilah yang dibuat Ari. Kalau Ari itu Logsi, kalau Sony misalnya S-Log gitu, kalau Panasonic itu V-Log, itu adalah rumus logaritma masing-masing kameranya gitu ya. Nah, kalau ini Logsi itu Rec 709. Apa sih Rec 709? Adalah gini, Rec 709 dan sRGB itu almost identical gitu ya. Rec 709 itu adalah apa yang kamu lihat di monitor TV kamu, apa yang kamu lihat di monitor komputer, handphone, itu realmnya itu ada di sementara ini ya, ada di color space Rec 709. Gitu aja buat singkatnya saya bicara. Apa yang kita lihat sehari-hari, handphone, di laptop, di TV, itu realmnya atau color space-nya Rec 709 gitu ya. That's why dari Logsi ini kita perlu convert dia menuju 709 supaya warna yang ditampilkan presisi. Itu ya, kira-kira seperti itu. Maka saya pilih Ari Alexa Logsi to 709. Nah, ini adalah yang ditangkap kamera seutuh-utuhnya seperti ini. Ini yang ditangkap sensor, warnanya seperti ini. Lookup table ini dibuat oleh produsen kameranya, lalu disetor ke DaVinci. Itu kira-kira teman-teman. Ini lookup table. Oke. Yang kedua, kita klik kanan dulu, reset node grid teman-teman ya. Jadi kosong lagi. Tadi udah pada bisa ngikutin kan soal lookup table? Kalau saya terlalu ngebut, bilang ya, tolong interupsi saya. Aman? Saya bisa proceed? Oh, Mas mau tanya. Silakan. Cara ngecilin bagian timeline gimana sih, Mas? Bagian timeline sih yang ini, apa yang ini? Kan itu ada dua, atas sama bawah. Oke, ini. Kalau kamu mau hilangin ini, pencet ini, Mbak. Clips. Maksudku, ya yang itu tuh, yang bagian bawah tuh besar, jadi aku nggak bisa ngeliat layarnya, gitu. Layar yang bagian atas. bawah, yang kedua ini, ya makanya pilihannya adalah kita mendisable clipnya sih, Mbak. Karena memang kelemahannya DaVinci itu kalau resolusi layar kita agak kecil, ya jadi agak numpuk, dan memang mereka memaksa kita untuk beli itu eksternal monitor yang jadi kita bisa full screen gitu loh. Jadi kalau saya nih pasti kalau kerja ini udah biar aja kecil gitu ya. Saya fokusnya pada saya fokusnya pada Note 3, pada ini sama pada scope. Sedangkan gambar ini saya outputnya full frame gitu pakai alat tadi. Oke, Mas. Siap. Tapi kamu bisa minimize ini clips bisa dimatiin. Timeline nih, ada timeline bisa dimatiin juga tuh, makin lebar. Kalau kamu butuh preview yang lebih gede gitu ya. Ini bisa pakai scroll ya. Ini bisa pakai scroll mouse aja. Bisa maju, bisa mundur. Nah, kalau kamu bisa kerja gini juga kan sebenarnya, nggak perlu lihat timeline sama lihat klipnya. Nanti kalau kamu mau next clip tinggal pencet yang ini nih.
previous clip, ini next clip gitu. Navigasinya bisa dari situ. Bisa sih dia akal-akalin. Oke, Mas. Oke ya. Lanjut saya ke cara normalisasi berikutnya. Tar dulu tadi baru nyampe parade ya. Tanggung. Satu lagi. Ini cara yang kedua selain lookup table, saya paling suka ini, terus terang ini favorit saya adalah ini ada open effects di kanan atas ya, teman-teman bisa lihat buka. Terus ada namanya color space transform. Color space transform ini kita bisa bantu dia dengan masukin color space-nya pasti area Alexa, gamanya Ari Loxi. Output color space-nya kita mau ke 709, gamanya juga 709. Nah, kuncinya di sini. Tone mapping, ini ada namanya tone mapping. Kita ke luminance mapping, gamut mappingnya ke saturation mapping. Tolong settingannya di capture ya teman-teman. Ini tolong di screen capture. Oke, udah ya. Ini hasilnya ya kurang lebih sama, cuma bedanya dia mungkin lebih saturated daripada yang lookup table. Tapi somehow saya lebih suka karakternya kalau pakai color space transform. Oke, ini belum di grading ya teman-teman. This is the starting point. Kalau misalnya teman-teman syuting pakai kamera yang bukan log gamma profile kan langsung berwarna tuh. Kira-kira ya ini seperti itu. Lalu at the first place kenapa harus dibikin log gamma profile gitu? Karena nah this is the magic gitu teman-teman. Kita makanya kenapa saya selalu nyisakan note di depan sebelum konversi gitu ya, karena saya bisa bikin perubahan-perubahan pada tahapan yang masih lebar dynamic range-nya. Oke. Jangan bingung ya. Oke. Log gamma profile ini nih, Loxi ini itu color space yang lebih lebar daripada Rec 709. Jadi kalau istilahnya misalnya ada 5 juta data, itu ketika dikonversi ke Rec 709 berubah jadi 1 juta data misalnya, dikompres gitu ya. Lalu color space yang tadinya besar, lebar, dipaksa masuk ke dalam color space yang lebih kecil gitu ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi setelah konversi, makanya dia bentuknya node ya, karena dia pipeline. Kamu mau bikin modifikasi di tahap mana nih gitu. Nah, kalau tahapnya setelah 709 berarti kamu bekerja di color space-nya 709, color space yang lebih sempit gitu. Maka perubahan-perubahan di sini tidak bisa terlalu ekstrim. Maksudnya gimana ya? Bukan tidak bisa terlalu ekstrim. Range-nya akan lebih sempit gitu dibanding kalau kita bermain di log gamma profilnya. Jadi ketika Mas, saya mau nanya Mas, kalau misalnya saya mainnya di belakang Rec 7 di belakang kompresinya itu baru di akhir saya bikin kompresinya bisa Mas? Bisa aja, cuma memang harus hati-hati sama, karena gini, tools ini tadi siapa tuh? Toby ya? Toby Mas tadi. Oke. Tools ini ada didesain untuk mostly untuk kerja di RGB ya, bukan pada log gitu. Kecuali yang ini nih, log. Jadi behavior atau fungsinya mungkin akan sedikit ekstrim gitu ya dibandingkan kalau kita kerja setelah konversi. Itu kira-kira karena gini, gimana ya analoginya?
kalau kamu melakukan kayak teori relativitas deh, gitu ya. 1 tahun di Pluto, 1 hari di Pluto misalnya itu adalah 150 tahun di bumi misalnya. Itu analoginya. Jadi perubahan 1 unit pada daerah yang sebelum konversi itu 150 atau 1500% lebih besar daripada impact-nya daripada setelah konversi. Kira-kira mudah nggak, Tobi? Jadi ketika perubahan kamu tipis-tipis di sini nih, perubahannya di log gamma profile itu perubahan kecil jadi besar di hasilnya gitu. Iya, mudah Mas. Oke, Paham. sip. Sorry ya kalau agak ribet. Soalnya agak rumit memang, supaya ngerti aja bahwa ini adalah color space yang besar terus dikecilin. Nah, tools ini didesain untuk kita kerja setelah ini, kecuali mungkin yang log gitu. Artinya sensitivitasnya sebenarnya ini lebih ke biasa atau enggak aja gitu. Kalau yang biasa memang kamu udah biasa bahwa sensitivitasnya kamu udah dapat feel-nya, ini si konversinya paling belakang, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang terbiasa kerja di setelah conversion ini, dia akan menemukan bahwa behavior tools ini beda kalau kita kerjain atau node-nya ada di belakang ini gitu ya. Oke. Nah, lanjut, ini kita pelok gamma profile karena di sini sebelum konversi saya bisa tambahin banyak hal gitu. Misalnya saya mau crank shadow-nya, di sini ada shadow ya, mau lebih terang gitu ya, dia akan lebih smooth gitu ya untuk hasilnya dibandingkan saya setelah conversion gitu. Atau saya mau tambah boost color di daerah-daerah yang gelap atau saturasinya rendah, pakai color boost itu bisa. Atau misalnya saya mau terangin overall, saya pakai offset bisa tuh, terang overall dari begini jadi begini, tapi tanpa banyak merusak gambar karena area kerjanya besar kalau di sebelum konversi gitu. Tapi kalau cara bekerja saya adalah paling saya hanya hal-hal tadi aja. Saya nggak berani nih mainin lift gamma gain sama shadow midtone high, atau saya tidak berani ngasih rona warna di daerah sebelum konversi gitu ya, karena perubahannya sangat ekstrim. Kecuali dua ini, temperatur sama tint, karena ini adalah wilayahnya saya believe ini wilayahnya sensor pada kamera juga, ada temperatur, ada tint gitu. Temperatur atau tint ini nanti jelasinnya karena tadi terlalu warm ya. Terus kita juga jangan lupa bahwa ini adalah raw. Saya jelasin dulu sisanya. Tadi waveform, parade, vector scope. Saya histogram saya nggak pernah pakai, saya nggak jelasin. Vector scope. Vector scope ini fungsinya untuk melihat saturasi warna dan kecenderungan gambar ini
mengarah ke kuadran mana aja. Bisa ngelihat namanya color palette gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebelumnya koreksi gambar ini cenderung ke arah warm ya. Ini kalau titik tengahnya itu tebelnya di sini gitu. Ini kan cuma tipis kecil gitu ya. Ini tebelnya ada di warna warm. Birunya ini mungkin komplementer dari warna biru pada applicado. Terus saturasinya, tingkat saturasinya ya moderat aja. Ini setelah saya naikkan saturasi dan saya berikan juga luminance-nya, terus saya shift ke arah biru. Tadi temperaturnya saya minusin. Kalau minus tuh makin biru, plus makin kuning ya. Itu ya. Bisa kelihatan teman-teman ya apa yang dilakukan sama temperatur. Kita mau sebisa mungkin agak di tengah nih, daerah-daerah yang konsentrasi tinggi, tapi sambil lihat juga bahwa skin tone-nya masih menarik ya. Ini fungsinya vector scope, bahwa untuk melihat saturasi kita ada yang offside-nya nih. Cara ngeceknya gimana? Ini kotak-kotak ini kalau dihubungkan membentuk pagar, teman-teman. Maka ketika misalnya ada saturasi yang lebih dari pagar ini, harus hati-hati. Takutnya nanti ketika tayang di TV itu karena kompresi dan segala macam warnanya jadi rusak. Seperti itu fungsi vector scope. Oke, sekarang kita belajar benar-benar untuk membalance sebuah shot. Kita masih pakai yang ini ya kan, CST ya, masih pakai yang color space transform ya. Saya punya 3 note sekarang, 1 note sebelum CST dan 1 note setelah CST. Teman-teman tolong ikutin. Oke, lanjut ya. Apa yang pertama kali saya lakukan? Menurut saya shot ini agak terlalu gelap sedikit gitu ya. Saya karena ini untuk anak-anak, moodnya ceria, moodnya happy, optimis, itu kan dekat dengan kata-kata a brighter future lah, berarti agak bright sedikit. Menurut saya ini agak kurang terang sedikit. Nah, adjustment-nya gimana? Since ini adalah raw, kita bisa coba untuk yang bukan studio, raw page itu tetap bisa diakses kan ya? Ini ada raw page nih, ada yang bentuknya kayak kamera, bisa dibuka nggak teman-teman? Oke, lanjut ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia pakai exposure atau ISO. Oh ya, rubah dulu dari kamera metadata dari project ke clip. Udah? Sehingga ininya bisa diatur. Udah ya. Nah, kita bisa lihat dia pakai ISO-nya 160, cukup rendah. Coba kalau kita bikin minimal di 400 atau 800. Kayaknya 250 gitu. Naikin 1 step. 2 step. 2 step masih berani. 220. 160 ke 320. Oh, jadi 3 step. 2 step aja deh ke 250 ya. Kebanyakan 3 step. 160 ke 250. Kita udah memperbaiki
Ini tapi sorry, nggak semua kamera punya kapabilitas ini. Nggak semua kamera punya kapabilitas RAW. Jadi kayak A7S, Lumix itu nggak ada fungsi RAW. Dia mungkin lock gamma profile aja tapi nggak RAW. Kita nggak bisa rubah exposure. Terus menurut saya ini masih agak terlalu kuning. Kalau saya kurangi temperaturnya, misalnya saya main di 5200, apakah saya akan mendapat screen tone yang lebih pinkish instead of kuning? Enggak, ini lebih 300 lah. Saya ubah karena temperaturnya jadi 5300. Habis itu saya paling suka pakai color boost sedikit buat ngecrank kulitnya agak sedikit pucat nih. Mungkin 5 dulu. Terus kita lihat sambil kita monitor ya di sini balance-nya seperti apa. Di sini kita bisa lihat bahwa black-nya nanti kita akan rate, merah rambutnya ini masih terlalu merah. Mungkin memang rambutnya agak pirang sedikit, cuma coba nanti kita address supaya agak hitam. Oke, lanjut. Saya sih untuk permulaan temperatur sama luminance untuk di raw patch ini saya udah cukup. Saya nggak mau ubah yang lain lagi karena takut merusak gambar. Tapi di note pertama ini mungkin saya akan biarin kosong dulu untuk sekarang. Lalu note ketiga ini saya akan kasih label. Teman-teman bisa pencet klik kanan note label, lalu ketik balance, klik kanan note label, ketik balance, pencet enter. Oke, di sini saya udah happy sama overall temperaturnya, nggak terlalu kuning kayak tadi. Tapi mungkin harus adjust di blacknya. Saya lihat di sini bahwa saya lagi menganalisa. Pokoknya dua hal yang saya perhatikan ketika saya balance. Dua hal pertama yang saya perhatikan adalah white balance sama black balance, gitu ya teman-teman. Kalau memang di scene ini ada benda berwarna putih dan benda berwarna hitam, salah satu atau dua-duanya ada lebih bagus, kita akan memudahkan kita untuk menilai apakah shot ini sudah balance atau belum. Jadi di sini saya bisa lihat daerah yang paling putih, apakah ini daerah ini apa ini benda apa blur, tapi dia didominasi oleh warna merah dan hijau, birunya kurang. Berarti di highlight sedikit itu agak kurang balance, tapi nggak usah banyak-banyak, kita akan rubah pakai highlight karena ini yang lain sudah enak ya teman-teman. Kita mau bermain di area gerak yang lebih sempit. Saya coba pakai highlight, saya tarik supaya highlightnya agak balance karena biru ya.
ini cuma agak kuning, agak greenish. Ketika saya koreksi dia menjadi lebih balance putih. Ini sinyal juga confirm bahwa sekarang kita udah masuk, tadinya mendominasi merah, sekarang birunya mengimbangi. Oke, satu. Terus balance yang kedua ada pada daerah rambut. Karena lagi-lagi karena skin tone dan yang lainnya saya sudah happy, saya cuma pengen efek daerah-daerah yang gelap. Maka saya mainnya di lock lagi di shadow. Bahwa merah didominasi merah, maka kita akan tambahkan cyan supaya balance. Antara biru dan cyan sedikit. Nampaknya perubahannya tidak terlalu signifikan. Apa kita coba pakai lift? Liftnya diarahin ke arah biru sedikit teman-teman. Ini fokus kita pada ini ya teman-teman, fokus kita pada daerah paling bawah ini, daerah hitam. Bagaimana dia bisa rata, kira-kira rata, bukan rata banget ya, kira-kira rata. Tipis sekali perubahannya, tapi lumayan. Kita mengurangi kuning pada rambut. Makanya namanya grading ya teman-teman. Maka dia harus gradual, harus pelan-pelan. Nggak bisa, bukan nggak bisa. Hasilnya pasti akan lebih baik kalau kita lebih gradual, lebih pelan-pelan. Oke. Saya rasa karena ini memang udah bagus gitu ya, syutingnya udah bagus, kameranya juga oke, lensanya oke, lightingnya benar, maka usaha kita untuk ke balance juga lebih simple. Dari sesuatu yang seperti ini tipis perubahannya, dan memang udah bagus dari sananya. Ini pepatah senior saya di industri, dia nanya sama saya, apa sih kalau kredit itu? Saya jawabnya, bahwa memberikanmu masa panjangan jadi gitu. Trading itu lighting, jadi kalau teman-teman ya pasti ada skill coloristnya gitu ya untuk ngeluarin the very best of the footage, tapi saya bisa bilang 70-80% itu tergantung materi di lapangan. Syuting yang nggak beres ya paling kita cuma bisa koreksi-koreksi aja gitu. Tapi mau bikin bagus itu pasti sulit. Tapi kalau syutingnya udah bagus, kita udah sekitar 70% udah sampai gitu. Siapa yang berani bilang di kelas ini bahwa saya udah koreksi seperti ini dan tidak layak tayang di media? Karena udah oke sebenarnya. Cuma memang masih belum punya karakter ya. Tapi apakah sudah layak, udah bagus? Udah menurut saya. Jadi artinya ini udah 80%, 70% udah selesai di lapangan. Karena kita coloris bikin optimal lagi.
Sebentar ya, saya harus ke belakang. Ada pertanyaan nggak? Balance ini.